dia nggak bisa, bingung dah kalau kayak gini gimana nih si Pomen. Orang sini abang ini. Yang mana? Dia mana bisa? Dia kan masih kerja di sini. Dia sehari 220 loh. Kemarin nanya-nanya kan, berapa bang di sini? 220 katanya. Yang ini 180. Ini yang 180 ya lambat banget kerjanya. Makanya Om Pelik kata si Pomen bisa 100.000, mau dikasih 75. Apa nggak lemes dia? Kan cuma bantu gua doang. Daripada dia di rumah lu katanya. Mending dia di rumah kalau gitu deh. Ngapain dia bantu lu kalau misalnya duitnya katanya nggak gitu ini. Nggak gitu nendang. Mau tendang lu kan. Bukan masalah tendang menendang nih. Kelakuannya. Asli ya guys, mana itu si Om Pelik ya guys ya. Mestinya sih bisa lah dia lah. Kan cuma masalah naik genteng gitu. Mestinya mah bisa guys. Cuman nenek gue ini terlalu melindungi si Om Pelik. Makanya Om Pelik nggak usah dipanggil katanya nenek gue. Jadi bingung dah. Nggak bisa dia dipanggil. Lindungin nenek gue. Cuma dia marka 1 apa. Ambil mesti dilindungin begitu. Dan sampai sebegitunya gitu loh. Bikin bingung. Kenapa kamu di situ? Lagi nunggu. Kemarin kenyang banget guys ya. Makan banyak kemarin. Hari ini nggak tahu ada makanan buat dia. Terus aku udah masuk nih soalnya. Ke dalam api neraka dia. Neraka terus emang kalimatnya. Tuh guys. Sold out guys. Sold ya kan, kejual. Bukan dijual lagi, kejual. Tapi tadi aku juga teman-teman. Agak panas-panasan. Panas banget di sini guys. Dia udah tahu nih. Udah tahu jangan. Disengaja dong bang. Disengaja aja lu katanya. Sabar. Jangan sarap. Sabar jangan sarap. Biasa sarap sih. Oke. Ini buat ya. Mantap. Emang tadi aku pakai baju biru bang. Bukan hijau apa tadi hari ini? Nah, ada jawaban kosong. Jadi bang. Suruh kuku. Tanya jadi kagak jadi. Jadi ya kagak. Ini dia makanan para kucing yang ada di planet Sagittarius. Mereka itu tidak bisa menolak gini guys. Wow. Keras. Banyak nih garingnya.
kesel. Lemparanku jauh banget ya. Suatu saat aku mau jadi atlet. Adalah lempar cakram namanya. Soalnya lempar gue tinggi juga ternyata ya. Akhirnya kalau aku ngelempar pendek gitu, aduh tinggi juga. Nyangka aja sih bisa setinggi itu. Oh yes, ngomong udah jam 1 pagi, mantap sekali. Pulangnya pagi sekali. Baterai masih 56. Oke. Udah mau habis nih. Lihat dulu, tinggal 22 guys. Kita lihat dulu kalau misalnya masih dapat internet berarti bagus. Ini kalau udah nggak dapat masih bagus juga sih. Masih dapat. Kemarin aku pakai juga nggak banyak amat guys. Jadi makanya masih banyak kuotanya. Ini masih setengah nih. Kemarin tadi kayaknya ada download video di YouTube nih. Bisa nonton dulu guys. Apa yang ditonton? Kan kita lihat dulu guys. Ada apa nih ngasih nih? Banyak. Tonton dari yang lucu-lucu dulu guys. Dan herannya nenekku itu cepet banget tuh. Kalau ke WC nomor 1 deh. Joget di pinggir jalan. Tingkat pada pinggir jalan ya. Sepeda kau. Mana pula kalau manusia itu? Jangan lupa kayak biasa. Biasalah, kayak biasa itu. Mau saya jelaskan lagi, enggak bisa. Komen dan subscribe. Di komen banyak-banyak. Setengah kilo, jangan cuma berlama-lama lagi weh. Untuk kali Bobby di sini. Keberadaan Bobby sudah merasakan seperti lagi pengen konten-konten di Instagram. Langsung aja kita tengok konten kali ini. Langsung aja kita konten. Oke, sekarang aku udah ada di Instagram. Langsung aja tengok di Instagram. Wih, apa itu? Kucing. Kondisi baru mulai. Next lah. Ya mas, napas disebut. Hati-hati mas. Dipijit kentut kau bang ya. Gak apa-apa mas, namanya manusia mah normal kok. Iyalah normal lah. Mana pula kalau manusia itu guys ya normal ya kalau kentut. Kalau nggak kentut dipijit itu aneh itu. Jangan mas. Jangan saya juga manusia mas. Yang mijit kentut. Oh kita balik. Ya mijit manusia ya. Yang dipijit kan orang ini. Berarti tak. Kenapa kalian kentut? Balik lagi normal manusia. Namanya manusia kentut ya nggak apa-apa. Ya. Pesona 12 tahun. Pesona 12 tahun teman-teman. Udah nampak pesonanya kita jualan tengok lagi. 12 tahun yang lalu. Walaupun auranya makin banget. Bang, 2 jari apa? Oh, pangkas ya guys ya. Dua jari bang, 2 jari. Cukup ini, pangkas samping 2 jari. Ya Allah, aku nggak tahu itu. Mas tahu pak, ngapain? Pangkas ini ceritanya. Sudahlah ketua, kami malu. Kami malu sudahlah ketua. Ada saja ketua buat. Positif thinking aja, mungkin disuruh garu silip. Itu positif dari mana? Letak positifnya. Jadi bilang 2 jari, pangkas apa 2 jari? Disalahgunakan 5 jari lah kalau mau keren. Kamu masih sekolah ya? Ya. Kalau boleh tahu kelas berapa? Kelas 8 SMP. Oh, sama berarti. Ya, kamu udah tumbuh bulu belum? Nanya pertanyaannya, kenapa pas bulu? Bulu kuping mungkin ya, bulu kuping, bulu mulut ada banyak. Bulu kaki ada juga ya, nggak usah kita overthinking nggak usah ya, next aja ya. Apa kalian mau kita semua kita melakukan besar itu meninggalkan bekas titik dua? Kalian akan makin sukses ketika saya mendidikan tangan itu kita akan lihat apakah posisi titik dua. Oh, jadi kita dulu tuh nggak titik dua doang. Selama ini kita titik dua doang. Betul, dua tiga. Jadi bang. Kita lihat apakah bekasnya akan titik dua. Kok diserahkan ya? Nanti kenapa kau bang? Kenapa tidak udah itu udah oke itu bang. Dua tiga. Begitulah almarhum suka bercanda ya. Udah capek gua gigit dia malah alay. Dia malah alay ya. Bisa udah merasa bosan abangnya alay. Oke gitu. Joget di pinggir jalan. Kok joget di pinggir jalan? Perasaan enggak kayak gitu.
dan dia senang untuk mendengar aku saat itu jujur. Nah itu si abang kurang belajar deh, kurang, maksudnya kemasan plastiknya itu kurang tepat gitu sarannya. Terus ini harus agak mengsong dikit gitu si abang. Jatuh. Emosi sekarang. Ini alpukat nih, alpukat udah tua guys. Karena aku lagi iseng, aku mau ngecek deposito itu. Udah berapa kali aku buka ya? Seminggu nggak berasa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nih, 18, 19, baru 19 guys. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 9, 30, 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
9 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 99 satu lagi 100. Iya gak nyangka loh. Satu lagi boy. Nah gua masih ada 2 nih cuy. Di sini masih ada 2, kalau 2 berarti 101 nih. Nah ini menyangka juga ya, banyak juga loh. Padahal dulu aku nggak pernah itu ya, gua mikir gitu. Gua ternyata pecinta Depo Sintong ternyata. Depo Sintong. Jalan-jalan siapa? Jalan-jalan ke pasar minggu, jangan lupa mencari bambu. Kalau ada orang kayak gini, jangan lupa saling mengadu. Si Apo pusing kok kenapa keliling? Kalau bisa keliling kenapa harus jadi pusing? Nih, bau kosong. Wah. Jalan-jalan pakai sepeda, jangan lupa bareng si Andi. Kalau Andi ingat si Budi, jangan lupa bayar utangnya. Rasa sayang sayangi, Nona dari jauh, rasa sayang sayangi. Jalan-jalan ke pasar Senen, jangan lupa bawa si Bondel. Kalau Bondel orangnya merajuk, jangan lupa panggil Samuel. Rasa sayangi, Nona dari jauh, rasa sayang sayangi. Jalan-jalan naik sepeda, jangan lupa lihat si Apo. Kalau Apo lagi pakai sambel, jangan lupa dipakein. Namanya apa tuh? Jangan lupa diolesin balsem. Gitu itu. Nyambung emang. Nah, kita bayarnya dulu guys. Sukses katanya. Nona dari jauh, rasa sayang sayangi. Jalan-jalan ke Mangga 2, jangan lupa beli apelnya. Kalau beli apel jangan 1, kalau 1 mah kurang ajar.
Rasa sayang kayak lagi baca teks ya. Enggak lagi nyari tagihan ya. Rasa sayang sayangnya udah dibayar guys. Ngapain nih cari-cari kalau belum dibayar bang? Apa beda kegiatan cuy? Liburan kegiatan. Pantai Selatan saya yang pakai sendal jepit warna biru. Kurang ajar kamu memang. Bagaimana kami ini enggak pakai sendal warna biru, abu-abu semuanya ini. Mana ada? Serah kau lah bang. Gimana menengok ada lantai titik-titik kayak gini? Hah? Tak pernah ada aku di situ lagi pakai pasir di pantai ini. Baik. Susah buat jelasin. Inilah peristiwa yang sangat susah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan, sudah jelas. Sepeda kau. Jipi nggak jipi? Ditemukan oleh seorang nelayan di berita. Belum ada yang dulu. Saya dulu nonton sinetron. Udah cicak guys. Lagi di kampung-kampung digoreng ya. Di rumah aku nggak. Kemarin kan udah lewat. Apa ya siapa bingung pada saat itu? Pada saat itu sepertinya masih bingung. Ya bang. Bingung apa kita tawa? Bingung juga bingung. Macam apa? Macam mana? Oh yang mirip sama Iqbal. Si Iqbal ini apa? Kasih lihat ya. Bukan mata-mata Iqbal. Jalan aja aku ada yang ini aku nggak kemarin aja aku bingung. Dah aja. Banyak banget yang bilang mirip artis Korea. Ada lagu asli Indonesia nggak ada turunan Korea. Mana bang? Kasih paham. Di kita dikasih tunjuk apa kupingnya dulu ya? Kupingnya nggak ada Korea. Kasih paham. Ada Korea. Sangat Korea kan? Korea banget itu. Harus baca komplit. Ya. Kasih paham. Udah dihitungkan ya kakak itu. Bahasa ikut kalau kau ya. Janganlah kayak jangan itu pulang. Maaf, aku datang membela, tapi aku itu udah bangsa kami tadi ada. Ya kali kita nggak diajak. Makin terbuka aja pikirannya. Idul Adha Sakor. Tapi coba bicara nama Ucil dapat sebanyak kilo itu. Punya kamu itu kodamnya di dalamnya isi pelet. Siang malam sore di 20 malam dia kan isi bomba tuh cekul. Dikatain tak lelah biar geser dan segala itu. POP setiap kali cobain nasi goreng bikin. Kalau enak aja. Nasi goreng selaria pun lewat. Tapi sayangnya ini resep sekali pakai ya. Kita bisa lagi dipakai hari-hari berikutnya. Perlu pakai takarannya sama, bumbu yang sama. Gak tahu kenapa rasanya beda. Memang laki-laki itu gak bisa baca resep tapi resep baru, resep sekali pakai. Benar gak? Langsung jadi dari Sunan Derem juga sih. Agak mirip sih. Aduh, terus banget ya, Pak. Si David Crawford guys. Itu apa? Video sama cowoknya. Oh, fotonya dihapus, sudah putus. Foto bisa dihapus, kenangannya tetap lekat. Apalagi kenangan tempat-tempat yang sering kita jalanin dulu sama mantan. Ke kafe yang sering dijalanin sama mantan, ke mall yang sering dijalanin sama mantan. Oh iya, kalau iya mah itu mah karena gila aja. Biasanya cowok yang jarang aktif di sosial media, hidupnya
belum orang cek kodamnya udah jelas anjir. Apakah hidup ya kan? Kisahnya dicampur di situ. Tapi apa yang kita ambil dari kisah ini adalah jangan pernah menyakiti wanita ya. Waria aja tidak mau menyakiti wanita, apalagi kita laki-laki sejati. Jangan pernah tangan kita sebagai laki-laki untuk memukul perempuan. Ini apa? Di restoran luar guys. Gua gila pegawai rumah nasi padang tak dapat lewat cuy. Rumah nasi padang ya Pak, dia panggil cuma 8. Ini berapa cuy? Lewat. Gua kira pegawai nasi padang itu udah next level. Salah guys. Salah dia lebih dewa ternyata. Satu cewek, cowoknya 3. Gua heran, tapi memang udah zaman sekarang begini. Gua gak nyalain ceweknya juga. Gua main cowok yang begini juga banyak. Yang mau diapain? Gak cowok, gak cewek zaman sekarang. Sama aja. Sama-sama hobi selingkuh, sama-sama hobi menutup pasangannya. Ya, makanya kita sebagai manusia ya, gak cowok gak cewek. Jangan terlalu cepet cinta ya. Jangan lebar-lebar pilih-pilih. Gua standar. Jangan dimanfaatin. Biar cinta tulus itu jatuh ke orang yang tepat. Istri gak ada kata maksud gua ya itulah kalau bisa kita baikin. Kita baik. Kalau lu baik jadi lu gak baik. Hati lu nya goblok. Kalau pakai hati. Itu bukan kuli Jawa guys. Kuli Jawa kan kayak gini men. Kuli Jawa itu the best pokoknya kalau ngomong rumah. Karena kenapa orang Indonesia ini kalau mendewakan kuli Jawa? Why? Memang kuli Sumatera kurang gigi. Kuli Sumatera atau kuli pulau-pulau lain itu kan bagus-bagus saya. Tapi kenapa yang dibilang harus kuli Jawa ya guys? Kenapa? Gua agak bingung. Resiko punya muka antagonis sendiri dikit pikiran nantang. Ini sih bang bukan antagonis bang. Bukan kulit kasih hati. Soalnya asal lihat kayak sedekah gitu ya. Dibangun makan. Bercanda bang. Bercanda. Asik. Oke guys, thank you sampai akhir. Gua harap belum warung penasaran. Warung abnormal. Warung yang dulu hype banget, terkenal banget sebagai tempat nongkrong nomor 1 di Indonesia, khususnya kota besar bagi anak muda. Kalau dulu nggak nongkrong, nggak gaul di warung normal, kesannya lu nggak keren. Tapi lu tahu, sekarang warung itu sudah hancur, berantakan. Itu ada hubungannya dengan orang terkaya di Indonesia dan saham-saham yang ada di ISG. So, let's check this out. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, warung abnormal itu sejarahnya lahir di kota Bandung. Jadi tempat yang ngetren dan bisnis kuliner ya. Dan salah satu tempat yang paling terkenal dan bisnis visit itu ada di Ciamplas, Bandung. Kalau kamu teman-teman orang Bandung pasti udah tahu tempatnya seperti apa. Nah, buat teman-teman nih, ini generasi yang betul-betul mengikuti perkembangan abnormal dan betul-betul konsumen sejati, pasti udah tahu dong, ada 7 alasan kenapa warung abnormal kolaps. Banyak tempat yang tutup, bangkrut, bahkan berubah jadi tempat main badminton. Nah, gue sangat merasakan ya sebagai investor, kita kan harus merasakan produknya, ngetes tempatnya, datang ke lokasinya, kita cek pelayanannya seperti apa, bahkan taste masakannya seperti apa. Dan salah satu hal yang pertama penyebab kehancuran abnormal menurut Denix itu adalah faktor harga. Gue masih ingat banget harga abnormal dulu sekali kita datang 50.000 itu bisa makan buat 2 sampai 3 orang. Sekali makan mie goreng atau mie rebus paling harganya cuma sekitar 18.000. Jadi kalau lu dengan uang 50.000 lu udah bisa dapat 2 bakmi dan 2 makanan. Cukup realistis untuk saat itu. Tapi kalau kamu sekarang pergi ke warung abnormal, apa yang terjadi teman-teman? Sekali makan bakmi aja udah habis 30.000. Belum lagi alasannya lu minuman. Jadi sekarang bawa duit 50.000 udah rasanya. Dan yang makin memperparah adalah soal rasanya. Kenapa? Karena namanya produk makanan dan minuman. Orang pasti ketika dia belanja dia akan ngetes dan dia pengen tahu yang dia suka dia adalah rasanya. Suka tidak suka. Sekarang udah harganya mahal, produk dan rasanya juga tidak enak. Ya, kamu bisa coba sendiri. Sekarang rasa mie-nya aja rasa kuahnya udah kayak fresh kayak dulu. Jadi betul-betul ada pergeseran, bahkan lebih enak kalau seandainya kamu makan di rumah minta tolong mama kamu yang masakin. Jauh lebih enak dan lebih murah. Tidak logis buat kita bayar duit 50.000 hanya buat makan mie goreng, mie rebus yang harga aslinya di Indomaret juga satu piece nggak sampai goceng. So, masalah pertama adalah dari produknya. Rasanya tidak enak dan yang kedua harganya mahal. Alasan kedua adalah ekspansi. Jadi abnormal ini ekspansi terlalu cepat. Bayangkan saja ya, di tahun 2019 mereka mengoperasikan 85 gerai di 20 kota yang ada di Indonesia. Jadi kalian bayangkan ini sebuah bisnis baru lahir, tiba-tiba ekspansi sedemikian cepat, sedemikian besar ke seluruh Indonesia. Nah, ekspansi yang terlalu cepat ini dan terlalu dini ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena buat modal bikin tempat abnormal itu tidak murah. Biar lokasinya juga tidak murah, lokasinya lokasi strategik. Yang tentunya sewanya juga mahal. Nah, ekspansi yang terlalu cepat ini itu menjadi sesuatu hambatan apalagi kamu berbisnis berhubungan dengan makanan. Kembali ke kasusnya tadi, logistiknya seperti apa? Belum tentu harga bahan bakunya sama, belum tentu harga pengiriman juga sama, sehingga kualitas produknya jadi bisa tidak seragam. Dan ini menjadi berat ketika orang terus berekspansi. Padahal yang akan kita masuk di salah satu 3 segmennya abnormal itu adalah anak-anak muda, anak-anak sekolahan, range usianya 15 sampai 25 tahun. Oke, kenapa bermasalah? Bermasalahnya adalah begini. Alasan ketiga kenapa abnormal bangkrut itu adalah dia berbisnis experience. Ketika dia pertama kali masuk ke Indonesia dengan market price yang sedemikian rupa rendah di bawah 20.000 kamu bisa makannya. Akibatnya apa? Generasi awal customer abnormal itu adalah kalangan menengah bawah. Orang-orang yang bahkan masih belum bekerja, rata-rata masih kuliah atau masih SMA atau baru di jenjang awal karirnya. Jadi kelas 15 sampai 25 tahun ini orang-orang generasi muda yang eager to learn new things. Jadi orang-orang yang semangat, yang masih suka coba hal baru. Nah, ketika kamu buat bisnis dan kamu mengekel kalangan seperti itu, mereka itu punya sifat labil. Oh, hari ini pengen coba X, besok pengen coba Y, besok lagi pengen coba Z. So, orang mungkin cuma datang 2 sampai 3 kali, coba experience-nya doang, foto-foto selfie, tempatnya bagus, dan that's it. Kenapa? Ketika kemudian abnormal menaikkan harganya, tadinya murah, jadi mahal. Ya, orang-orang ini kemudian mulai berpikir ya, udah gue sana so what? Ya, gue coba yang lain. Jadi, harganya juga worth it. Jadi, business experience itu betul-betul sangat cepat. Dan kita harus segera bikin konsep baru, kita harus segera berinovasi. 3 sampai 5 tahun udah harus pikirkan apalagi inovasi yang kita bikin. Nah, business experience ini telah untuk dipegang, telah untuk dikuasai oleh yang namanya abnormal. Ketika kemudian kemarin terjadi yang namanya PSBB, nah ini kita masuk nyala. Ketika kemudian terjadi PSBB, PSBB menghancurkan bisnis kuliner di Indonesia. Dan salah satu korban yang paling sakit adalah abnormal. Kenapa? Ini nggak zaman PSBB tahun 2019, 2020, 2021 orang itu nggak boleh makan di tempat. Jadi solusinya apa? Nggak ada. Begitu banyak restoran yang bangkrut dan kolaps karena orang nggak bisa lagi makan di tempat. Ingat bisnis mereka itu experience. Kalau KFC, gampang banget tuh. Tinggal buka aja jualan online, jualan di GoFood, di GrabFood, orang karantina 2019, 2020, 2021 ada COVID, nggak bisa order pakai GoFood, pakai GrabFood online.
jual adalah internet, itu luar konten. Kapan lu mau bisa balik modal? Itu sangat tidak rasional. Sehingga kemudian jangan heran kalau banyak mitra dari abnormal itu juga yang tidak happy. Gila, gue udah investasi sekian miliar, asal kamu tahu ya, satu kali itu minimal ada 1 miliar untuk investasi tempatnya. Jauh lebih mahal dibanding Mixway. Bayangkan kamu sebagai seorang investor yang ambil franchise abnormal, udah desain bagus-bagus mahal, tapi karena harga makanannya juga kemahalan bagi sebagian orang, padahal jualan cuma Indomie goreng, Indomie stop, ya orang makin malas dan datang ke sana. Jadi ketika kita berbicara tentang investasi, orang melihat BEP-nya itu kapan, break even point-nya kapan. Kita investasi 3 miliar, satu gerai abnormal, baik modalnya kapan? Ya tentu situasi ini menjadi tidak enak gitu. Kenapa? Karena untuk bangun abnormal nggak bisa kios-kios kecil ukuran 3 kali 3, 3 kali 5 enggak. Lo harus bangun tempat yang besar, bahkan bisa sampai 2 lantai. Jadi biaya investasi di awal yang terlalu tinggi itu memberatkan banyak orang. Dan ini berakibat ke kualitas dari servisnya itu sendiri. Dan itu alasan yang keenam. Servisnya abnormal karena dia ekspansi terlalu cepat, growth-nya terlalu cepat, langsung ada di 20 kota ada di Indonesia. Sementara logistiknya belum tentu siap, supply chain belum tentu siap, employment training itu belum tentu siap. Yang terjadi apa? Servis dan layanan yang ada di warung abnormal itu tidak seragam. Apalagi banyak pendekatan yang dilakukan oleh abnormal itu top down. Padahal gara-gara itu dimiliki oleh franchise-franchise yang sebetulnya mempunyai keunikan dan market segmen sendiri. Nah, alasan inilah kemudian orang berpikir ketika kemudian datang ke sebuah restoran, memang asal itu penting, memang produk itu penting, tapi kalau servisnya tidak bagus, menurut gua, ya ini mungkin sebuah pertanda bahwa manajemennya memiliki pengelolaan yang kurang bagus. Namanya bisnis makanan, itu adalah bisnis hospitality. Bisnis hospitality bukan cuma soal bisnis tempat tidur, bukan cuma soal bisnis kamar hotel, tapi juga termasuk dengan bisnis layanan yang ada di restoran seperti di abnormal ini. Dan alasan yang terakhir, yang nomor 7, ini berhubungan dengan manajemen internalnya di abnormal itu sendiri. Dan tadi kan semua alasan yang kamu yang bisa tahu. Sekarang ini alasan yang dari belakang layar, karena ya gua kenal sama beberapa sohib gua yang hobinya investasi di bidang kuliner, dan mereka pun merasakan tidak enak. Dan mereka juga yang ganti loh kira-kiranya. Apa? Masalah manajemen internalnya. Manajemen yang ada di internal abnormal itu pendekatannya terlalu top down. Nah, ini masalahnya sama juga kayak tadi, terlalu top down, tidak mau mendengarkan masalah yang terjadi di lapangan, tidak mau mendengarkan masalah-masalah yang terjadi dengan franchise-nya. Padahal ya, di Amerika, lu tahu McDonald itu bisa berkembang sedemikian besar. Karena apa? Ya mereka mendengarkan franchise-nya. McD itu loh, itu mayoritas yang pegang adalah franchise-franchise, bukan milik medianya sendiri. Nah, di Indonesia, abnormal itu gagal mendengarkan informasi dari bawah. Satu hal yang paling gampang, penerapan menu. Kalau ada abnormal di Aceh, kalau ada abnormal di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, Manado, itu menunya seragam. Kalau seandainya menurut data yang namanya matcha latte, produknya yang jelek, harus di-take out, akan di-take out. Green latte, produknya tidak enak, langsung take out. Padahal ya, mungkin produk itu nggak laku di Jakarta, tapi ternyata laku banget di Semarang. Mungkin nggak laku di Bali, tapi laku banget di Bandung. Dan itu keunikan market geografis Indonesia yang punya taste yang berbeda. Satu senang sambal mata, satu senang sambal terasi, dan itu terjadi. Nah, manajemen di abnormal, menurut saya dan teman-teman yang franchise itu bilang, ya mereka itu tidak mau mendengarkan input dari bawah. Akibatnya apa? Banyak menu-menu yang sebetulnya laku banget di kota-kota tertentu itu ketika disuruh take out, mereka secara nasional hilang. Dan ini sangat parah, dan ini sangat disayangkan. Dan gue bisa tahu kenapa pun manajemen harus lakukan itu. Ya. Kenapa parah? Karena begini, lu lihat market Indonesia ini sangat unik. Kalau kamu sekarang pergi ke KFC, ke McD, lu bisa ketemu ayam goreng gulai, ada ayam goreng sambal terasi. Nah, mesti ayam goreng McD doang, gitu doang yang dikasih tepung. Mereka bergerak berinovasi sesuai dengan perkembangan yang ada di Indonesia. Lagi yang sambal mata, mereka bikin ayam goreng sambal mata. Kalau lu pergi ke KFC yang ada di Afghanistan, nggak ada tuh ayam goreng sambal mata. Kalau lu pergi ke KFC yang ada di London, nggak ada tuh ayam goreng gulai. Jadi itu kekhasan Indonesia yang diakui sama KFC di Indonesia karena mereka mau berkembang dengan mendengarkan market itu dari bawah. Ini namanya pendekatan bottom up. Yang dilakukan nih sama yang namanya normal. Mereka punya policy kalau gue bilang A harus diberlakukan A. Kalau menu harus ST tawar, nasional ST tawar, nggak ada yang bergula. Nah, itu menurut gua salah satu hal yang sangat-sangat disayangkan gitu. Akibatnya apa? Banyak orang-orang yang berfranchise yang mereka merasa sakit hati. Lalu apakah ini hal yang buruk? Nah, ini yang penting karena kita investor. Sebetulnya nggak juga. Kenapa? Kita udah jelaskan tuh dari pertama sampai ke 7 alasan kenapa abnormal bangkrut. Tapi apakah itu yang buruk? Tidak. Kenapa? Banyak orang yang nggak tahu. Kenapa keputusan manajemen ketika banyak branch-nya yang collapse, berubah merek atau hilang menjadi lapangan badminton? Kenapa itu jadi hal yang biasa? Karena kamu tahu nggak, pemegang saham abnormal itu orang terkaya di Indonesia. Dan abnormal generasi baru setelah perpindahan manajemen. Boleh bukan lagi cari untung, tapi cari data. Dan ini hal yang sangat menarik. Dan banyak orang yang nggak tahu bahwa pemegang saham abnormal adalah salah satu orang terkaya di Indonesia yang mempunyai kepentingan untuk mengetahui bisnis intelligence dari hulu sampai hilir. Dan ini masih ada hubungannya dengan restoran KFC. Wow, penasaran nggak? Apa sih hubungannya abnormal dan KFC? Ternyata mereka ini saudarakan dulu. Yuk kita cek di video berikut selanjutnya tentang gurita bisnis abnormal di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye. Cuman buat ngecek doang, guys. Iseng-iseng. Gimana kawan-kawan semua Miliar cuy? mah murah lah. Biasa video ini diupload pas banget ya. Jadi 1 miliar loh, guys. 1 miliar doang. Murah banget tuh kalau gitu. Persatuan ke aja buat besok. Sekarang gue bakal temenin malam takbir kalian. Saya dulu kita tetap bisa satu lagi ya. Kita mulai videonya. Jangan yang kedua, jadi yang kedua aja aku setia paham. Parah. Luar biasa. Apa itu? Utik lu ya. Tentang utik lu. Tolong. You fine? I'm fine. Thank you. Bagus sekarang. Tidak langsung aja. Oh, tidak. No, bro. You fine? You fine? I'm fine. Thank you. No, no. Next. Kagem sudah sembuh teman. Tingkat. Jangan yang kedua, jadi yang kedua aja aku setia paham. Parah. Ya boy. Sangat-sangat terberi paham kita kan. Brutal kali DJ-nya kagem. Kagem memberontak saat berpani di ladang. Kagem orang lu, jangan kali mencuri itu. Cara membedakan kagem yang asli dan palsu. Cara membedakan kagem yang asli dan palsu. Kita harus tengok yang kaki depan dan selalu mengasih paham. Tengok ya. Luar biasa. Wih, besar toke. Toke. Kampungan banyak kali ngaling tentang apa dulu. Toke. Coba kali toke ya. Kanan kiri aja. Ini toke apaan anjing? Ini toke AI. Coba ya. Ini toke AI. Ada yang namanya bangun 2024 ada yang namanya AI. Ah, nanti bisa buka toke naga dinosaurus bisa. Wih, cantik banget. Wih, kamu ya guys ya. Wih. Gimana sih? Betul sih. Next lah. Wih. Parkir.
Next lah. Ada aja kubu. Kau teman pasti kaget kan? Kita gitu ya. Abang kaget memang. Kenapa kamu? Menanya kamu? Pakai nanya. Kenapa kamu buka hitam kayak gitu? Gua aja kaget mah apalagi laki lo. Gampang kaget dia. Langsung komen dia pas kaget. Tiba-tiba ditepuk. Cantik dia, adik cantik adik, tapi kan masih kecil. Cepat niatnya mau digodain itu. Laki-laki biadab. Ini kenapa sih ini? Tiba-tiba kita jadi laki-laki biadab. Semua laki-laki biadab. Kalau yang nggak mau menerima dia biadab semua kalian. Yo bang yo, semangat. Kena ulti glow ya. Kena ulti glow. Tolong. Pasti lehernya agak panas. Lehernya agak panas. Teman-teman lehernya agak panas. Hangat tiba-tiba leher. Next lah. Masih kagem. Di FF. Kagem udah ada di FF guys. Bukan. Dikasih paham. Sapinya nggak dipotong. Dikasih paham. Paham. Kagem tertimbun. Kagem yang tertimbun. Malah joget. Buru-buru. Ini apa sih? Tapi korban, animasi kagem lagi korban. Setelah sapinya dikasih bahan pembakaran. Oke, tenaga dalam. Bisa. Ada jam di film-film. Ada api juga ada jam. Capek kali, ledah dia, ledah. Dikasih es krim, dikasih es krim. Nolak, ya, sedang udah nggak dorong, terima, kan nggak enak. Terpegang juga ya, mau juga dia kemana kerjaannya dikasih es krim enak kali kau ya. Dia datang. Yo, ini namanya ASMR ya guys ya. ASMR pakai kucing. Kebun belakang rumah gua ketika hujan deras. Suara bodoh. Beda. Apa manusia? Kenapa anjing? Enggak, tiba-tiba aja. Dekat kali. Ulat dekat lagi kenapa enggak dekat? Kita. Jangan marah-marah. Ya, enggak boleh lagi. Enggak. Ya, anjing. Komen dia bilang aja. Aku udah tahan bangsa. Kata dia bilang aja. Cowok Medan itu memang kasar, tapi kalau Medan. Ini pas cowok Medan ini. Cowok Medan itu memang kasar, tapi kalau soal kesetiaan lawan. Ada lawan. Cowok Medan enggak kasar memang, cuman kalau soal kesetiaan ada lawan. Ada. Kenapa ya? Kamu udah sayang kau deh. Semua. Apa yang ada kita? Kasih. Ya abang enggak tahu cinta mengke abang. Tahu lah cinta mengke sayang mengke abang kau. Kalau tahu ya, kau. Enggak ada yang lain cuma kau deh cinta abang deh. Kalau cowok Medan itu memang ada obat. Jadi dia keras-keras saja, keras-keras di luar aja. Asli mengke enggak. Dan enggak usah sampai kali apa. Cowok pas berendam di air panas. Mendidih cuma cowok yang kamu ya, kami kan aslinya 2 orang. Jadi 2 orang gitu. Kalau kami yang terima panasnya itu oke masih, tapi kan ada yang lain yang enggak terima juga gitu. Emang kenapa? Bukannya enak ya berendam itu? Enak berendam enak, kita yang enak. Ya ada sesosok yang tidak enak bagi dia ya. Apa yang kenapa? Ya mendidih. Belum udah melepuh dan enggak enak. Kaget. Lebih daripada kaget, tidak bisa menyesuaikan suhu. Enggak bisa. Video TikTok apa? Kenapa masuk TikTok? Kenapa udah masuk TikTok? Mertua jalan. Makanya memang lucu dia. Ada bilangnya lucu. Ya. Enggak usah dicari tahu. Yang enggak tahu ternyata. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Buat semua jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan supaya dapat notifikasi baru. Oke, boleh isi Instagram aku di sini. Link ada di Instagram. Link ada di deskripsi ya. See you the next video. Dadah. Masih jadi cari tahu ya, bener. Cari tahu jadi tahu. Gimana kabar kalian semuanya cuy? Biasa video ini diupload pas malam takbiran. Sekarang gue bakal temenin malam takbir kalian. Jadi kita tetap satu lagi ya. Kita mulai videonya. Ya, kosnya sebenarnya enggak jadi deh. Karena ternyata suci kos itu besar. Jadi segala sesuatu itu menjadi penghambat ketika kita sadar suci kos itu besar. Anda menikah dan kemudian Anda merasa tidak cocok. Kalau Anda tidak mempunyai keturunan, barangkali Anda mengatakan ya sudah suci kos rendah, tapi begitu Anda punya anak, maka itu ada suci kos. Ada beban, ada persoalan. Bagaimana dengan anak-anak Anda? Dan suci kos. Generasi ini sekarang merasakan karena segala sesuatu beban, banyak sekali pilihan dan datangnya on demand. Maka ini membentuk suatu perilaku. Pilihan saya banyak dan Anda kecenderungan generasi ini tidak loyal atau cepat berpindah dari satu produk kepada produk lainnya. Kita amati gejala beberapa tahun belakangan ini, ada banyak sekali restoran yang produk cepat muncul. Lalu kita lihat toko-toko kue di Bandung, rumah makan di Bandung, di Jakarta, di Jalan Senopati, yang begitu populer, begitu kita kembali lagi tidak ada.
kemudian persahabatan dan lain sebagainya. Nah, banyak contoh dalam kehidupan ini dan kita bisa melihat bahwa on demand culture itu terjadi di banyak segi kehidupan dan bahkan banyak ketemu di produk tidak hanya terbatas pada produk sehari-hari tetapi juga pada produk yang untuk kehidupan Anda. Misalnya saja pendidikan, kita ketahui pendidikan itu penting, proses seleksi itu penting, tetapi sekarang ternyata juga bisa mendapatkan pengetahuan tidak hanya dari kampus. Mereka bisa menggunakan AI, ChatGPT, Perplexity dan lain sebagainya. Mereka bisa mengakses mendapatkan ringkasan dan biar mereka lebih suka menonton YouTube berarti nonton videonya. Dan itulah yang sebenarnya sedang bentuk hari ini on demand culture dan juga switching culture. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa digunakan untuk mengambil keputusan baik untuk pertahanan karyawan. Menurut hemat saya ada cara-cara baru yang perlu dilakukan untuk membuat Gen Z ini bisa produktif, bisa berkarya dan bisa menjadi talent dalam dunia usaha maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Satu pihak tentu saja ada kesempatan mereka sudah mau sekali yang lain, tetapi lama-lama kita akan kehilangan karena Gen Z adalah generasi yang kreatif, generasi yang cerdas, generasi yang memiliki sesuatu yang bisa membantu kemajuan kita semua. Stay on. Udah nonton guys, ngerti. Oke, thank you banget udah nonton video kita kali ini. Kasih sendiri semua guys. Udah di sini kayaknya ya. Buku kosong.